Selamat datang di dunia yang tak pernah kamu bayangkan, di mana setiap sudut gelap menyimpan cerita yang tak terungkap. Di sini, kami membuka pintu-pintu yang terkunci rapat, membawa kalian ke tempat-tempat yang telah lama terlupakan, tempat yang dihantui oleh rahasia yang tak ingin terungkapkan. Tapi, bagaimana jika kalian dipaksa untuk berhadapan langsung dengan kegelapan itu? Apa yang akan terjadi jika kamu terjebak di tempat yang tak pernah ingin kamu kunjungi? Temui kamar 308. Sebuah ruangan di hotel tua yang mengundang teror dan misteri. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hantu yang tak terlihat. Sebuah pengalaman yang tak hanya mengubah takdir, tapi juga menguji keberanian kita. Siapkan diri kamu, karena malam ini kita akan mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik dinding kamar 308 yang sudah lama ditinggalkan, tapi tetap menyimpan segala misterinya. Jika kamu berani, pastikan kamu tetap bersama kami sampai akhir cerita. Apakah kamu siap menghadapi ketakutan yang datang dari kegelapan? Karena kita akan mulai sekarang, dan kamu tak akan pernah tahu apa yang ada di balik bayangannya. Malam itu, hujan turun deras ketika Rina mengendarai mobilnya menyusuri jalan sepi di pinggiran kota. Ia sedang dalam perjalanan dinas menuju kota besar. Tetapi karena kesalahan reservasi hotel, ia harus mencari tempat bermalam di kota kecil yang tidak dikenalinya. Jalanan yang licin dan penerangan yang minim membuat suasana semakin mencekam. Saat melintasi jalan yang dipenuhi pepohonan besar di kedua sisinya, sebuah papan nama tua dengan lampu berkedip menarik perhatiannya. Hotel Suryalaya. Penginapan sejak 1920, Rina mengerem mendadak, memperhatikan gedung tua di kejauhan. Bangunan itu terlihat megah, namun tak terawat. Dengan dindingnya yang penuh lumut dan kaca jendela yang kusam. Tidak ada pilihan lain, pikirnya. Ia memutuskan untuk berhenti dan bermalam di sana. Ketika masuk ke hotel, bel kecil di atas pintu berbunyi. Lobi tampak sepi. Hanya ada meja kayu tua dengan seorang pria tua duduk di belakangnya. Pria itu memakai jas usang dan senyumnya canggung. "Selamat malam, Nona." "Mencari kamar?" tanyanya dengan nada berat. Matanya menatap Rina dengan ekspresi sulit ditebak. "Iya, saya butuh satu kamar untuk malam ini," jawab Rina. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Darman, membuka buku tamu yang tebal dan sudah menguning. Ia memeriksa beberapa halaman, tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Kami hanya punya satu kamar kosong, kamar 308. Nada suaranya terdengar aneh, seperti menyimpan rahasia. Rina mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada masalah dengan kamar itu?" Pak Darman menggeleng cepat. "Tidak ada, Nona. Hanya saja kamar itu sudah lama tidak dipakai. Tapi semuanya bersih dan siap." Rina merasa tidak punya pilihan lain. Ia menerima kunci kamar 308. Sebuah kunci tua dengan gantungan logam berbentuk oval. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, suara kayu yang berderit menambah suasana mencekam. Lampu di lorong redup, dan udara terasa lembab. Ketika akhirnya sampai di depan kamar 308, Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Pintu kamar itu terlihat berbeda dari yang lain, dengan cat yang sedikit mengelupas dan nomor kamar yang tampak seperti baru diganti. Rina memasukkan kunci dan mendorong pintu perlahan. Merasa sedikit lega melihat kamar itu cukup bersih, meski perabotannya kuno. Rina meletakkan tasnya di atas meja kecil dekat jendela. Ia memperhatikan setiap sudut kamar, tempat tidur dengan spray putih, lemari kayu tua, dan cermin besar yang tergantung di dinding. Di sebelah tempat tidur, ada lampu meja yang terlihat antik. Saat mencoba membuka jendela, ia mencium bau apek yang samar. Bau itu sepertinya berasal dari dinding kamar, tapi ia mencoba mengabaikannya. Rina duduk di tempat tidur dan menyalakan lampu meja. Cahaya kuning redup menyelimuti ruangan, menambah kesan tua dan aneh. Beberapa saat kemudian, saat Rina bersiap untuk tidur, suara ketukan samar terdengar dari dinding sebelah tempat tidur. Ia menghentikan gerakannya, memperhatikan dengan seksama. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Rina mendekatkan telinganya ke dinding. "Halo, ada orang di sana?" tanyanya dengan nada ragu. Tapi tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, dan Rina menghela napas lega. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, suara langkah kaki terdengar dari lorong di luar. Langkah itu terdengar pelan, tetapi jelas, berjalan mendekati kamarnya.
Rina merasa ada yang tidak beres. Ia bangkit dan membuka pintu. Melihat ke lorong yang gelap dan sepi. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lampu lorong yang berkedip-kedip. Membuat suasana semakin mencekam. Ketika kembali ke kamar, ia terkejut mendapati jendela yang tadi sudah ia tutup, kini terbuka lebar. Gorden putih panjang berkibar pelan, meski tidak ada angin. Di atas meja dekat jendela, ada bekas telapak tangan basah. Rina mendekati meja itu dengan hati-hati. Apa ini? Gumamnya. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, lampu di kamar tiba-tiba mati. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Rina meraba-raba mencari ponselnya untuk penerangan. Saat ia menyalakan senter di ponsel, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Bayangan tinggi terlihat samar di cermin di depannya. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Napas Rina mulai memburu. Ia mencoba tetap tenang. Tetapi suara bisikan mulai terdengar, seolah berasal dari segala arah. Bisikan itu terlalu pelan untuk dimengerti. Tetapi cukup untuk membuatnya merasa tidak sendiri. Siapa di sana? Rina berteriak, suaranya bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar jendela yang menemani keheningan. Rina memutuskan untuk turun ke lobi dan menemui Pak Darman. Ia membuka pintu kamar dengan cepat, tetapi lorong di luar kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Langkah-langkah Rina menggema saat ia berjalan dengan cepat menuruni tangga. Namun, semakin ia berjalan, semakin jauh rasanya tangga itu. Seperti tidak ada ujungnya. Rina mulai panik. Keringat dingin mengalir di dahinya. Saat ia akhirnya tiba di lobi, ia mendapati tempat itu kosong. Tidak ada Pak Darman. Hanya meja resepsionis yang kini dipenuhi debu, seolah-olah tidak pernah digunakan. Di balik meja itu, sebuah foto tua menarik perhatiannya. Foto itu memperlihatkan seorang wanita dengan wajah pucat dan senyum tipis yang tidak wajar. Di bawah foto itu tertulis, Laras, tamu terakhir, kamar 308. Rina menatap foto tua yang ada di balik meja resepsionis itu dengan gemetar. Wajah wanita dalam foto itu seolah menatapnya langsung. Tatapan matanya terasa hidup dan menyelidik. Jantung Rina berdegup kencang saat ia membaca tulisan di bawah foto. Laras, tamu terakhir kamar ke-308. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat napas Rina terlihat seperti kabut di udara. Ia mencoba menguasai dirinya dan mundur perlahan. Tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara pelan yang bergema dari arah tangga. Suara itu seperti langkah kaki seseorang, tetapi dengan pola aneh berhenti sejenak di setiap anak tangga, seolah sengaja memperlambat waktu. Pak Darman, panggil Rina dengan suara gemetar, berharap itu adalah resepsionis yang kembali. Namun, suara itu tidak menjawab, sebaliknya. Langkah kaki itu semakin mendekat. Rina memutuskan untuk bersembunyi di balik meja resepsionis. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang merayap di seluruh tubuhnya. Dari celah kecil di meja, ia melihat sesuatu muncul di ujung tangga. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang basah dan kusut. Bajunya tampak lusuh, seperti pakaian yang pernah terendam air terlalu lama. Wajahnya tertutup oleh rambutnya. Tetapi suara yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk Rina meremang. 308. Aku menunggumu. Rina menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Wanita itu berjalan perlahan melewati meja resepsionis. Langkah kakinya mengeluarkan suara basah. Seolah-olah ia baru saja keluar dari genangan air. Aroma busuk menyebar di udara, menyeruak dan membuat Rina hampir muntah. Ketika sosok itu menghilang di balik lorong, Rina akhirnya merasa cukup aman untuk keluar dari persembunyiannya. Namun, begitu ia berdiri, lampu di lobi berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan, Rina mendengar suara lain, bukan langkah kaki, tetapi bisikan, "Kembali ke kamar." Rina, kembali. Namanya disebut dan itu cukup untuk membuat Rina merasa seluruh tubuhnya lemas. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Dengan gemetar, ia memegang ponselnya untuk penerangan dan memutuskan kembali ke kamar ke-308. Ia merasa aneh, tetapi bagian dari dirinya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini. Saat menaiki tangga, Rina merasa lorong-lorong itu semakin panjang. Dindingnya terasa lebih dekat, seperti memerangkapnya. Tiba di lantai 3, ia menemukan pintu kamar 308 sudah terbuka lebar, seolah menantinya masuk. Di dalam kamar 308, ketika Rina masuk,
kamar itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan jendela yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan gelap pekat malam yang diselimuti hujan deras. Namun, yang membuatnya semakin merinding adalah keberadaan cermin besar di dinding. Cermin itu kini tidak memantulkan dirinya. Sebaliknya, yang terlihat adalah bayangan kamar yang sama, tetapi dengan seorang wanita berdiri di tengah ruangan, membelakanginya. Wanita itu tidak lain adalah sosok yang dilihat Rina di lobi. Rina merasa kakinya berat untuk melangkah, tetapi suara di belakangnya membuatnya berbalik. "Kenapa kamu di sini?" Pak Darman berdiri di pintu. Wajahnya pucat pasi. "Nona, kamu harus pergi sekarang. Kamar ini bukan untukmu." Namun, sebelum Rina bisa menjawab, cermin di dinding mulai bergetar. Dan wanita itu berbalik. Wajahnya terlihat rusak, dengan luka menganga di pipi dan mata hitam tanpa bola mata. Dia tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam seperti pecahan kaca. "Aku sudah menunggu lama, Rina." Suara itu terdengar seperti bisikan sekaligus jeritan. Sosok itu mulai keluar dari cermin. Perlahan tapi pasti, dengan tubuh yang terlihat seperti mencair. Pak Darman mencoba menarik Rina keluar dari kamar, tetapi pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci mereka berdua di dalam. Sosok itu kini berdiri di depan mereka, dan ruangan mulai berubah. Dindingnya terlihat seperti meleleh, menampakkan lapisan lain yang penuh dengan noda darah dan goresan. "Kamu tahu, kamar ini menyimpan semua jiwa yang pernah masuk ke dalamnya," kata Pak Darman dengan suara bergetar. "Dan Laras adalah jiwa terakhir yang terjebak di sini. Sekarang, dia ingin penggantinya." Rina menatap Pak Darman dengan ngeri. "Apa maksudmu?" Namun, sebelum Pak Darman bisa menjawab, wanita itu menyerang. Tangannya yang dingin mencengkeram leher Pak Darman. Dan dalam sekejap, tubuh pria tua itu menghilang ke dalam cermin, meninggalkan Rina sendiri. Ketegangan memuncak. Rina mencoba melawan ketakutannya. Ia meraih benda apa saja di kamar untuk melindungi dirinya, sebuah kursi kecil, lampu meja, apa saja. Tapi wanita itu bergerak mendekat dengan cepat. Wajahnya semakin mengerikan. "Kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Rina berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seolah tidak terdengar. Wanita itu hampir menyentuhnya ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang menyilaukan mata muncul dari arah jendela. Rina menoleh dan melihat kilat menyambar dengan keras, membelah suasana mencekam. Cahaya itu membuat sosok wanita itu mundur, menghilang kembali ke dalam cermin. Namun, sebelum cermin itu kembali normal, suara terakhir yang terdengar adalah, "Kamu akan kembali, Rina. Aku akan menunggumu." Rina terbangun di lantai lobi hotel. Pagi hari telah tiba, dan tempat itu tampak normal kembali. Namun, ketika ia mencoba mengingat apa yang terjadi, pikirannya terasa kabur. Ketika Rina meninggalkan hotel, ia melihat sekali lagi ke arah jendela kamar ke-308 untuk sesak. Ia yakin melihat sosok wanita itu berdiri di balik tirai, tersenyum kepadanya. Rina akhirnya meninggalkan hotel tua itu, menaiki sebuah taksi yang kebetulan lewat. Hujan masih mengguyur deras, menambah suasana kelam malam itu. Sopir taksi, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, memutar musik pelan untuk mengusir keheningan. "Kamu terlihat lelah, Nona. Menginap di hotel itu ya?" tanya sang sopir sambil melihat Rina dari kaca spion. Rina hanya mengangguk kecil. Ia terlalu lelah untuk menjawab. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian di kamar ke-308. Wajah Laras yang mengerikan masih terbayang jelas di benaknya. Sopir itu mengangguk, lalu berkata, "Hotel itu terkenal loh. Banyak cerita aneh yang saya dengar dari penumpang lain. Kamu baik-baik saja kan?" Rina tidak menjawab. Dia menatap keluar jendela, tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada sesuatu yang tidak biasa. Di tengah pantulan jendela basah oleh hujan, dia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Rambutnya basah dan wajahnya menunduk, tetapi tubuhnya tidak bergerak meski hujan menghantam keras. "Apa itu tadi?" gumam Rina, setengah bertanya pada dirinya sendiri. Sopir menoleh sekilas ke arah jalan, tapi tidak melihat apapun. "Apa maksudmu? Tidak ada siapa-siapa di sana." Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti. Setelah beberapa menit berlalu, Rina mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam taksi terasa dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya. Ia melihat sopir menyeka keringat di dahinya, meskipun udara jelas menusuk tulang.
Kenapa AC-nya sedingin ini? Tanya Rina sambil memeluk dirinya sendiri. Sopir taksi melirik ke arah tombol AC. AC-nya mati, Nona. Mungkin kamu hanya merasa seperti itu. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba memalingkan perhatian dengan memeriksa ponselnya, tetapi layar ponselnya tiba-tiba mati. Seketika, ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Dengan sangat perlahan, Rina menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapapun di kursi belakang. Namun, perasaan berat seperti ada yang duduk di sana tidak hilang. Saya rasa, saya ingin turun di sini saja, kata Rina tiba-tiba. Suaranya terdengar gugup. Sopir menatapnya dengan bingung melalui kaca spion. Di sini? Tapi kita masih di tengah jalan, Nona. Namun sebelum Rina bisa menjawab, suara ketukan terdengar di jendela belakang. Ketukan itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Rina terperanjat. Wajahnya memucat. Ia tahu tidak ada orang di kursi belakang. Tetapi jelas ada sesuatu di sana. Suara ketukan itu berulang lagi. Kali ini lebih keras. Berhenti. Saya mau turun, teriak Rina. Sopir, meskipun bingung, segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Rina membuka pintu dan keluar secepat mungkin. Mengabaikan hujan deras yang langsung membasahi tubuhnya. Rina berdiri di pinggir jalan, tubuhnya menggigil. Taksi itu segera melaju pergi, meninggalkan Rina sendirian di jalan yang sepi. Jalanan tampak seperti ditelan oleh gelap malam, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Namun, ketika ia mencoba menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah itu pelan, tetapi jelas mendekat. Rina tidak berani menoleh. Ia hanya berjalan cepat, mencoba menjauh. Tapi semakin ia berjalan, suara langkah itu semakin mendekat, seolah mengejarnya. Siapa di sana? Teriak Rina akhirnya, menoleh dengan tajam. Di belakangnya, tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali menatap ke depan, seorang wanita berdiri beberapa meter di depannya. Wanita itu adalah Laras. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah Rina. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang menyeramkan. Kamu tidak bisa lari dariku. Rina! Kata Laras dengan suara yang serak dan dingin. Rina mencoba berlari, tetapi jalanan terasa seperti melengkung, memanjang tanpa akhir. Setiap langkahnya terasa sia-sia. Sementara, suara tawa Laras menggema di udara. Di ujung jalan, Rina melihat sebuah gang kecil yang tampak gelap dan sempit. Ia tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalamnya, berharap itu bisa menjadi tempat persembunyian. Namun, gang itu membawa suasana yang jauh lebih menyeramkan. Dinding-dindingnya penuh dengan coretan aneh, seperti simbol-simbol ritual. Bau anyir darah tercium di udara, membuat Rina ingin muntah. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti. Rina menoleh dan melihat Laras berdiri di mulut gang, menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari ini, Rina. Aku akan selalu ada di belakangmu. Bisik Laras sambil tersenyum lebar, menampakkan giginya yang hitam. Dari kegelapan, tangan-tangan muncul dari dinding gang, mencoba meraih Rina. Ia berteriak dan berusaha melawan, tetapi tangan-tangan itu semakin kuat, mencengkeram tubuhnya. Rina pingsan di dalam gang, terbangun beberapa saat kemudian dengan tubuh yang lemas. Ketika ia melihat sekeliling, gang itu kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dindingnya, ia melihat tulisan besar berwarna merah. Aku akan datang lagi. Rina tersungkur ke tanah. Matanya dipenuhi air mata. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Rina terbangun di tempat tidur di sebuah kamar yang asing. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan potongan-potongan kejadian sebelumnya. Ia mencoba duduk, tetapi pandangannya kabur. Begitu matanya mulai fokus, ia tersadar. Ia kembali berada di kamar 308. Dinding kamar itu masih retak, dengan noda lembab yang menyerupai bentuk wajah-wajah menyeramkan. Bau lembab dan anyir memenuhi ruangan, membuat Rina merasa mual. Jendela kamar terbuka sedikit, membiarkan angin dingin masuk bersama dengan suara rintik hujan. Bagaimana aku bisa di sini lagi? Bisik Rina. Suaranya serak. Ia mencoba mengingat bagaimana ia sampai di sini. Tetapi semuanya seperti mimpi buruk yang kabur. Yang ia tahu hanyalah rasa takut yang semakin menekan dadanya. Di sudut kamar, sebuah cermin besar berdiri, berbingkai kayu tua yang berukir pola menyerupai akar pohon. Cermin itu tampak memantulkan bayangan samar meskipun lampu kamar redup. Dengan ragu, Rina mendekati cermin, merasa seolah cermin itu memanggilnya. Ketika ia berdiri di depan cermin,
Pantulannya tampak aneh. Mata di dalam cermin terlihat berbeda. Seperti ada bayangan hitam yang berputar di dalam pupilnya. Rina mundur beberapa langkah, tetapi bayangannya di cermin tetap menatapnya. Meskipun tubuhnya sudah menjauh, tiba-tiba bayangan di dalam cermin tersenyum. Rina, suara itu terdengar pelan, seolah berasal dari dalam cermin. Rina menjerit dan membalikkan badan, tetapi kamar itu kosong. Ia mencoba membuka pintu kamar untuk melarikan diri, tetapi pintu itu terkunci rapat. Meskipun ia sudah menariknya dengan sekuat tenaga, ketika Rina mencoba mencari cara untuk keluar, suara dari dinding mulai terdengar. Itu suara bisikan, seperti banyak orang yang berbicara sekaligus. Ia mendekatkan telinganya ke dinding, berharap mendengar lebih jelas. "Jangan percaya, dia ada di sini." Bisikan itu terdengar samar, bercampur dengan suara lain yang tertawa pelan. Dinding itu tiba-tiba bergetar, membuat Rina mundur ketakutan. Dari celah retakan dinding, cairan hitam mengalir perlahan, membentuk genangan di lantai. Genangan itu memantulkan bayangan seorang wanita laras. Laras berdiri di belakang Rina, dengan kepala sedikit miring dan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kamu pikir bisa lari dariku?" Laras berbisik dengan nada dingin, membuat bulu kuduk Rina berdiri. Rina berbalik dengan cepat, tetapi Laras tidak ada di sana. Sebaliknya, bayangan di lantai semakin besar, mengelilingi kaki Rina dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, lantai di bawah Rina mulai retak. Celah besar terbuka, memperlihatkan kegelapan tanpa dasar di bawahnya. Dari kegelapan itu, tangan-tangan kurus dan panjang keluar, mencoba meraih kaki Rina. Rina menjerit sambil mencoba menarik kakinya dari genangan hitam itu. Tetapi cengkeraman bayangan semakin kuat. Dari dalam celah, suara tawa Laras semakin keras, bercampur dengan suara-suara lain yang terdengar seperti tangisan dan jeritan minta tolong. "Aku sudah bilang, kamu tidak bisa lari dariku. Tempatmu ada di sini, bersamaku." Suara Laras terdengar lebih dekat. Rina melihat Laras muncul perlahan dari dalam genangan hitam itu. Tubuhnya setengah melayang, dengan wajah yang hancur dan darah mengalir dari matanya. Di tengah kepanikan, Rina teringat doa yang diajarkan oleh neneknya. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan doa itu dengan suara pelan. "Allah, lindungi aku dari segala kejahatan." Saat doa itu terus dilafalkan, tangan-tangan yang mencengkeram kakinya mulai melemah. Laras menjerit marah, tubuhnya bergetar seolah doa itu melukainya. "Kamu pikir itu bisa menyelamatkanmu?" teriak Laras dengan suara yang semakin melengking. Cahaya kecil tiba-tiba muncul dari jendela kamar, memancar terang dan menghantam tubuh Laras. Laras berteriak kesakitan sebelum tubuhnya pecah menjadi asap hitam yang perlahan menghilang. Genangan hitam di lantai juga memudar, meninggalkan kamar yang kembali sunyi. Rina terduduk lemas di lantai. Tubuhnya gemetar dan matanya penuh air mata. Ia memandang sekeliling kamar yang sekarang tampak seperti kamar biasa, tanpa retakan atau genangan hitam. Namun, ketika ia merasa semuanya sudah selesai, suara ketukan terdengar dari pintu kamar. Tok, tok, tok. Rina berdiri perlahan, tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia mendekati pintu dengan hati-hati, menempelkan telinganya untuk mendengar siapa di luar. "Rina, buka pintunya. Aku di sini." Suara Laras terdengar lagi. Kali ini lebih pelan namun tetap menyeramkan. Rina mundur dengan napas tersengal. Lalu terdengar tawa kecil dari balik pintu. Semakin lama semakin keras. Kamera menyorot wajah Rina yang ketakutan. Sebelum layar memudar menjadi gelap dengan suara tawa Laras sebagai latar belakang, Rina duduk di sudut kamar 308. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Setelah suara ketukan dan tawa Laras, semuanya menjadi sunyi. Namun kesunyian itu terasa menyesakkan, seolah sesuatu sedang mengintainya dari kegelapan. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi siapapun. Tetapi layar ponselnya hanya menampilkan gangguan. Sinyal tidak ada. Bahkan ketika ia mencoba membuka aplikasi pesan, layar berubah menjadi hitam. Sesaat kemudian, wajah Laras muncul di layar ponsel. Matanya merah menyala, dan ia tersenyum menyeramkan. "Jangan coba lari lagi, Rina. Kebenaran ada di sini, menunggumu." Suara Laras menggema dari ponsel sebelum layar padam. Rina melempar ponselnya ke lantai dengan panik. Tetapi benda itu tiba-tiba menyala sendiri, memutar rekaman video. Dalam video itu, terlihat seorang wanita muda yang duduk di kamar 308, menangis dengan suara terisak. Itu Laras, tetapi ia terlihat hidup dan ketakutan.
Rina memandang video itu dengan ketakutan bercampur rasa penasaran. Laras dalam video berbicara, sambil terisak. Jika kamu menemukan ini, aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Kamar ini, ada sesuatu di sini. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi. Tiba-tiba, pintu di video terbuka dengan keras, dan angin kencang menerpa Laras. Wajahnya berubah penuh kepanikan. Ia berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi sosok hitam muncul dari sudut ruangan, menariknya dengan kasar ke dalam bayangan. Video itu berakhir dengan suara jeritan panjang. Rina terdiam. Napasnya semakin berat. Apa maksud semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Laras? Bisiknya pada dirinya sendiri. Lampu kamar mulai berkedip-kedip. Rina merasa hawa di ruangan itu semakin dingin. Seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di dinding, melintas dengan cepat. Rina, kamu hampir menemukannya. Suara Laras terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, tetapi tetap menakutkan. Rina memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Ia melihat cermin besar di sudut kamar mulai berubah, memantulkan bayangan seorang wanita yang menatapnya dengan wajah penuh luka. Itu Laras, tetapi ia tampak lebih menyeramkan. Kebenaran ada di balik dinding ini. Kamu harus melihatnya, Rina. Itu satu-satunya cara. Laras berbicara dari cermin, sementara bayangannya perlahan menghilang. Meski takut, Rina merasa dorongan kuat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mendekati dinding yang retak, tempat cairan hitam sebelumnya mengalir. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh retakan itu. Saat ia menyentuhnya, dinding tiba-tiba runtuh, membuka jalan ke sebuah ruangan gelap yang tersembunyi di baliknya. Bau busuk yang menyengat langsung menyerangnya, membuatnya hampir muntah. Dengan senter dari ponselnya, Rina melangkah masuk ke ruangan itu. Di dalam, ia menemukan sebuah altar tua yang penuh dengan lilin yang sudah meleleh dan simbol-simbol aneh yang diukir di lantai. Di tengah altar ada sebuah buku besar dengan sampul kulit yang terlihat usang. Rina membuka buku itu, tetapi tulisan-tulisan di dalamnya tidak ia mengerti. Hanya ada satu kalimat yang tampak seperti ditulis dengan darah di halaman terakhir. Pengorbanan adalah pintu ke kebebasan. Saat Rina membaca kalimat itu, ruangan mulai bergetar. Bayangan gelap dari sudut ruangan mulai bergerak, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang mengelilinginya. Apa? Apa ini? Rina berteriak. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Salah satu sosok mendekat. Wajahnya tidak berbentuk, hanya sebuah kekosongan gelap dengan mata merah menyala. Suara berat keluar dari sosok itu. Kamu sudah terlalu dalam. Tidak ada jalan keluar sekarang, kecuali kamu menyerahkan dirimu. Rina mundur, tetapi tubuhnya terasa lemah. Bayangan itu semakin mendekat, sementara suara Laras kembali terdengar. Rina, satu-satunya cara untuk keluar adalah melalui mereka. Jangan melawan, serahkan saja dirimu. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia teringat doa neneknya lagi, dan mulai melafalkannya dengan suara pelan. Tetapi kali ini, bayangan itu tidak melemah. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia teringat doa neneknya lagi dan mulai melafalkannya dengan suara pelan. Tetapi kali ini, bayangan itu tidak melemah. Salah satu bayangan mencengkeram lengannya, membuatnya berteriak kesakitan. Ia mencoba meronta, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Tiba-tiba, dari altar di tengah ruangan, sebuah cahaya kecil muncul, seperti menuntunnya untuk mengambil sesuatu. Dengan sisa tenaganya, Rina meraih benda kecil di altar itu, sebuah liontin dengan simbol yang sama seperti di buku. Begitu liontin itu ia genggam, bayangan di ruangan itu berhenti bergerak. Mereka menjerit, seolah cahaya dari liontin itu melukai mereka. Rina mengangkat liontin itu tinggi-tinggi, dan bayangan-bayangan itu perlahan memudar, menghilang dalam kegelapan. Rina terjatuh di lantai, tubuhnya lemah, dan napasnya terengah-engah. Ruangan itu kembali menjadi sunyi, tetapi ia tahu sesuatu masih mengintai. Ketika ia kembali ke kamar utama, cermin besar itu retak, menampilkan pantulan dirinya yang terlihat lebih tua dan lelah. Di meja, ia menemukan secarik kertas dengan tulisan, "Kamu selamat hari ini, tetapi mereka akan selalu menunggumu." Dengan gemetar, Rina meninggalkan kamar 308, berjalan menyusuri koridor hotel yang terasa semakin gelap. Ketika ia menuruni tangga, ia mendengar suara samar tawa Laras, mengingatkannya bahwa teror ini mungkin belum benar-benar berakhir. Dan begitu kisah ini berakhir,
Ingatlah kegelapan tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Kamar 308 mungkin telah terkunci. Tapi apakah benar-benar aman untuk meninggalkan masa lalu di balik pintu itu? Atau akankah kita menemukannya kembali saat kita paling tidak menginginkannya? Jika kamu merasa berani untuk menggali lebih dalam, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami masih memiliki banyak kisah mengerikan yang siap untuk menghantui malammu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah terlalu dekat dengan kegelapan, karena siapa tahu siapa yang sedang mengamatimu dari sana.